Halo Sobat Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Ceria? Alhamdulillah. Salam ceria, semangat, prestasi gemilang. Baik, pada pertemuan kali ini untuk tema kedua, selalu berhemat energi, subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, untuk materinya nanti kita akan membahas muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan juga PPKN. Anak-anak kemarin sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan hak adalah segala sesuatu yang didapatkan sejak di dalam kandungan. Jadi, saat anak-anak masih di dalam kandungan ibu kalian, anak-anak sudah memiliki hak. Hak apa ibu? Yaitu hak untuk hidup. Dan saat ini anak-anak tentunya memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kehidupan. Contohnya saja ketika anak-anak berada di rumah, berada di sekolah, berada di lingkungan masyarakat, ada kewajiban dan hak yang harus anak-anak lakukan secara seimbang. Tidak ada ketumpang tindihan antara hak dan kewajiban. Keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, untuk materi PPKN pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Selanjutnya, untuk materi bahasa Indonesia, kemarin kita sudah belajar dan melakukan percobaan, yaitu percobaan mobil angin. Nah, dalam percobaan itu anak-anak melakukan langkah-langkah. Ada langkah kerjanya, ada menyiapkan bahan-bahannya apa saja. Nah, langkah-langkahnya harus dilakukan secara urut, dan contoh langkah-langkah percobaan tersebut bisa kita buat menjadi teks petunjuk. Teks petunjuk sendiri merupakan teks yang berisi informasi yang digunakan untuk memberitahu pembaca mengenai langkah-langkah ataupun petunjuk yang akan mereka sampaikan dalam teks tersebut. Nah, pada materi bahasa Indonesia kita akan membuat teks petunjuk. Identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Informasi dalam teks petunjuk diidentifikasi dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa perintah. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Kedua, bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah melakukan percobaan, yaitu membuat mobil tenaga angin. Nah, dalam proses pembuatannya ada teks petunjuk yang anak-anak baca, yaitu berisi langkah-langkah petunjuk yang harus dilakukan secara urut dan mengandung kata-kata perintah. Misalnya ada lubangi, potonglah, pasanglah, buatlah, masukkan, lalu diluncurkan, dan letakkan. Berikut tadi merupakan contoh kata-kata dalam teks petunjuk. Anak-anak sudah paham kan? Nah, nanti kita akan ada beberapa contoh teks petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Di masa pandemi ini, kita diberikan petunjuk anak-anak untuk menjaga kesehatan supaya terhindar dari infeksi virus COVID. Nah, ada teks petunjuk
yang harus kita lakukan anak-anak agar tetap sehat dan aman. Yang kedua yaitu menghemat energi listrik. Tips-tips apa saja, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan agar energi listrik yang kita manfaatkan tidak boros dan hemat. Yang ketiga yaitu tentang penggunaan LPG, sehingga gas LPG aman saat kita gunakan untuk memasak. Dan yang keempat tentunya tentang menjaga air. Air yang kita gunakan sebagai sumber energi harus kita manfaatkan secara bijak anak-anak, dan ada petunjuk-petunjuk penggunaannya supaya air yang kita gunakan dapat hemat. Tentunya masih banyak teks petunjuk lain yang anak-anak bisa jumpai saat berada di rumah, di sekolah. Misalnya ketika minum obat, memasak makanan, menggunakan alat elektronik, dan lain-lainnya. Nah, dalam teks petunjuk tadi, anak-anak sudah belajar tentang teks petunjuk menghemat listrik, menghemat air. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Nah, pada pembelajaran kedua, anak-anak sudah mengetahui pemanfaatan air untuk membangkitkan listrik. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Penggunaan listrik harus dihemat anak-anak. Sebagai contoh, tidak menyalakan lampu saat tidur. Nah, ketika kita sudah tidak melihat televisi, maka kita harus segera mematikan televisi tersebut. Semakin banyak kita menggunakan listrik, biaya listrik akan meningkat. Hak dan kewajiban kita harus seimbang. Walaupun kita mempunyai hak menggunakan listrik, kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya anak-anak dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan sejak di dalam kandungan. Nah, berikut ini ada masalah tentang penggunaan energi anak-anak. Energi yang tidak dapat diperbaharui. Apa itu? Yaitu tentang bahan bakar minyak atau BBM. Nah, BBM sendiri berasal dari fosil yang sudah ada sejak berjuta-juta tahun yang lalu dan bisa diambil minyaknya dalam perut bumi. Bagaimana minyak bumi itu dihasilkan? Simak ya video yang akan Ibu tampilkan. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap, yang biasa terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Apakah kalian tahu dari mana asal minyak bumi? Jutaan tahun yang lalu, hiduplah berbagai hewan dan tumbuhan di bumi. Ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang sudah mati ini akhirnya mengeras dan membatu, lalu menjadi fosil dan tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lainnya. Selama jutaan tahun, fosil-fosil ini tertekan oleh tekanan alami bumi dan terpanaskan suhu bumi. Selama tertimbun, bakteri pengurai juga ikut mengubah fosil-fosil itu sehingga menjadi senyawa hidrokarbon. Senyawa inilah yang menjadi asal-usul terbentuknya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi sering ditemukan di waduk-waduk besar di daerah batuan endapan yang memiliki pori-pori ribuan meter dalamnya di bawah tanah. Namun ada juga yang ditemukan pada kolam-kolam permukaan bumi. Negara penghasil minyak bumi terbesar adalah Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Iran. Untuk proses pembuatannya, minyak mentah dari bawah tanah diangkut ke tempat penyulingan untuk diolah menjadi beberapa manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bensin, minyak tanah, bahan bakar diesel dan pesawat jet, serta minyak pemanas. Seperti kendaraan bermotor yang sering kita pakai menggunakan bahan bakar dalam bentuk minyak bumi yang sudah diolah.
Selain itu, minyak bumi juga dimanfaatkan untuk membuat bahan-bahan lain seperti plastik, lilin, pupuk, aspal, tinta, dan deterjen. Di negara kita, jumlah energi fosil seperti minyak bumi sangat berlimpah. Namun makin lama jumlah minyak bumi akan berkurang, bahkan bisa habis. Diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam waktu 11 hingga 12 tahun ke depan jika tidak dibuatkan cadangan baru. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan bahan bakar yang berlebihan dapat menimbulkan kelangkaan. Kelangkaan bahan bakar minyak mengakibatkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Jika bahan bakar minyak langka, maka kendaraan tidak dapat digunakan. Kita akan mengalami kesulitan anak-anak saat berpergian. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, sebagai kewajiban kita untuk menghematnya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi minyak adalah hanya menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak untuk menempuh jarak yang jauh. Nah, untuk menempuh jarak yang pendek, kita dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Kita juga bisa menggunakan sumber energi alternatif lainnya. Misalnya dengan memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbaharui seperti energi matahari, energi angin, udara, energi cahaya, energi panas bumi. Kita berhak menggunakan bahan bakar, tetapi juga wajib menggunakan bahan bakar tersebut secara bijak. Nah, maka dari itu kita harus pandai-pandai anak-anak dalam memanfaatkan sumber energi. Apalagi untuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, kita harus memprioritaskan untuk hal-hal yang penting saja. Baik, berikut tadi materi yang Ibu sampaikan tentang teks petunjuk dan juga hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.